Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar surah Al-Alaq. Dalam mempelajari surah Al-Alaq ini, kita tidak akan terlepas yang pertama, kita akan mencoba menggali informasi terkait surah ini. Kemudian kita akan mencoba untuk belajar membacanya sesuai dengan ilmu tajwid dan makhraj yang benar. Setelah itu kita akan mencoba mengulangi hafalan kita. Dan selanjutnya kita juga akan mempelajari isi kandungan dari surah Al-Alaq ini. Dan marilah kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar surah Al-Alaq ini sangatlah penting bagi kita semuanya. Surah Al-Alaq memiliki arti, memiliki tujuan, termasuk kita perlu untuk menggali bermacam-macam informasi dari surah Al-Alaq ini. Yang pertama, surah Al-Alaq ini kita bisa menemukannya di dalam Al-Quran. Urutannya adalah yang ke-96. Namun demikian anak-anakku sekalian, ada sebab-sebab diturunkannya surah Al-Alaq ini. Sebagaimana yang sering kita dengar bahwasannya Rasulullah pada saat itu membenci peringai, kemudian perilaku orang-orang Arab jahiliyah saat itu, sehingga beliau memiliki kebiasaan uzlah atau menyendiri atau khalwat di gua Hira. Di saat itulah Allah menghendaki bahwasanya Allah menunjuk dan mengutus nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Maka saat itu, di saat masanya datang, Allah menghendaki Rasulullah Nabi Muhammad dipilih menjadi nabi yang terakhir. Sebagaimana di dalam surah Al-Alaq ini, perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang merupakan wahyu pertama beliau terima di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Namun anak-anakku sekalian, surah ini turun di Mekah. Tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali, sehingga lengkaplah surah ini menjadi 19 ayat. Jadi surah Al-Alaq memiliki 19 ayat. Nah, beberapa hal yang penting untuk kita ketahui adalah bahwasannya Rasulullah diutus menjadi nabi yang terakhir sebagai penutup para nabi-nabi terdahulu, dan wahyu ini merupakan bukti kenabian, yang mana pada saat itu di Gua Hira Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dengan perantaraan malaikat Jibril, yaitu wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Dari sinilah perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk memulai perjalanan dakwah beliau. Sehingga ketika mendapatkan wahyu ini, maka secara sah Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwah ketika itu selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Anakku sekalian, kini saatnya mari kita dengarkan surah Al-Alaq ini ayat 1 sampai ayat ke-19. Perhatikan dan ulangi bacaan Mister ayat 1 sampai 19 surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن
يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Harapan Mister setelah tadi mendengarkan, maka bacalah dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid, makhrajnya yang benar. Jadi silahkan nanti sembari mengulangi hafalannya dibaca sesuai dengan ilmu tajwid, kemudian makhrajnya jangan sampai salah. Anak-anakku sekalian, kini saatnya untuk mencoba menerjemahkan ayat 1 sampai ayat 5, yaitu wahyu pertama yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan siapa? Yaitu sekalian makhluk. Semua makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, setelah beberapa hal kita ketahui dari surah Al-Alaq ini, maka kini saatnya kita untuk mengetahui isi kandungan dari surah Al-Alaq. Di antara isi kandungannya yang pertama adalah ayat 1 sampai ayat 5 surah Al-Alaq ini adalah firman Allah sebagai wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai wahyu dan bukti kenabian beliau. Selanjutnya, isi kandungan yang kedua adalah Allah menciptakan manusia dari benda yang hina, yaitu segumpal darah. Kemudian isi kandungan berikutnya, Allah memerintahkan manusia untuk membaca, untuk belajar, dan Allah mengajari ilmu pengetahuan. Kemudian dari isi kandungannya juga adalah Allah mengajari manusia atas segala sesuatu yang belum diketahuinya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Alaq ini tergolong surah Makkiyah. Yang tadi telah Mister sampaikan, ayat 1 sampai ayat 5 merupakan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Demikian yang dapat Mister sampaikan. Terima kasih atas segala kekhilafan. Semoga anak-anakku mudah memahami surah Al-Alaq ini, kemudian mengingatnya dengan mudah, menghafalkannya dengan sempurna, dan dapat menerjemahkannya dengan sebaik-baiknya. Walafu minkum, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.